Warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kota Pariaman. Saya Rahmi dari SMA 1 Pariaman. Saya Darvis Antoni dari SMK 1 Pariaman. Saya Abdul Munir dari SMA 3 Pariaman. Kami akan mendemonstrasikan coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Pagi Pak Munir. Pagi Pak Anton. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik Pak Munir, saya dengar Pak Munir ada sesi coaching ya hari ini dengan Bu Rani. Betul Pak. Kira-kira ada masalah apa atau tantangan apa nanti yang akan dibahas? Oke Pak, rencana mungkin Bu Rani itu membahas mengenai dia menemukan suatu kendala. Pasalnya ketika dia menghubungi orang tua siswa itu ke sekolah atau komunikasi dengan orang tua siswa itu ada kendala Pak, komunikasi kurang efektif gitu Pak. Berarti Pak Munir butuh tenaga saya nih, butuh waktu saya untuk mengobservasi nanti berarti ya? Betul sekali Pak. Baik, melalui diskusi kita hari ini kira-kira Pak Munir ingin saya membantu mengembangkan kompetensi coaching yang bagaimana ya? Ini Pak, sebenarnya saya ingin dikembangkan di bagian potensi bagaimana saya nanti menggali pertanyaan tersebut dengan baik Pak. Kemudian saya bagaimana juga saya mendengarkan aktif Pak. Oke, kira-kira Pak Munir sudah mempersiapkan sesi ini sebelumnya dan apa-apa saja yang sudah disiapkan? Jadi Pak, saya sudah berusaha membuat semacam list pertanyaan Pak, kemudian saya membuat dan mengumpulkan yang berbobot, terus saya juga mencoba bagaimana mendengarkan dengan baik. Oke, nanti berarti ada kompetensi mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira bagaimana nih yang perlu saya amati? Mungkin pada bagian yang bagaimana saya menggali yang berbobot. Oke, berarti untuk pertanyaan yang berbobot, berarti saya perlu mengeksplor lagi ya. Jadi saya perlu mengamati selama proses observasi ketika Pak Munir mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, kira-kira dari 1 sampai 10, menurut Pak Munir, menurut penilaian diri Pak Munir saja, kira-kira Pak Munir dari 1 sampai 10 kemampuan Pak Munir dalam mengajukan pertanyaan berbobot ini sejauh ini kira-kira di angka berapa? Sebenarnya masih di angka 6 Pak. Angka 6. Oke, berarti inilah yang perlu ditingkatkan lagi ya. Nah, berarti dari proses harapan Pak Munir nanti ketika kita melakukan observasi, kira-kira apa harapan Pak Munir nanti ke depannya? Nah, saya pengen yang gini Pak, nanti ke depan itu saya bisa ketika observasi itu bisa memberikan pertanyaan berbobot, kemudian saya juga bisa mendengarkan dengan aktif, kemudian saya juga bisa menerapkan cerita dan rasa gitu. Oke, berarti bisa kita simpulkan tadi Pak Munir sudah paham yang namanya kompetensi coaching ya. Jadi mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bukan begitu Pak Munir? Ya betul Pak. Oke, kembali saya ingatkan sebelum kita mulai sesi coaching hari ini, tadi Pak Munir sudah sangat paham sekali dengan kompetensi coaching yang harus Pak Munir terapkan. Nah, jadi ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif. Jadi dalam mendengarkan aktif ini Pak Munir harus bebas dari kata judgment ya, kemudian asumsi dan juga asosiasi, serta menangkap. Jadi Pak Munir harus mampu menangkap emosi si coach ini. Nah, kemudian dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak Munir ibaratnya perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini agar si coach ini bisa tergiring untuk mengeluarkan unek-uneknya atau ide-idenya, kemudian bisa menemukan solusinya. Nah, itu kira-kira kompetensinya. Dan jangan lupa Pak Munir juga perlu memberdayakan si coach ini, kemampuan memberdayakan si coach ini untuk bisa mendorong ide-ide dan mendorong solusinya. Nah, tentunya ini perlu dijalankan dengan mengikuti alur tirta serta mendengarkan dengan rasa selama proses coaching berlangsung. Nah, kira-kira ada lagi yang perlu kita bahas Pak Munir? Saya cukup jelas Pak, saya juga sudah menangkap nanti gimana saya harus melakukan coaching di kelas nanti Pak. Oke, berarti Pak Munir sudah sangat paham ya dengan kompetensi-kompetensi dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Berarti kita nanti masuk ke sesi coaching, saya akan berusaha semaksimal mungkin juga melakukan observasi terkait dengan kebutuhan Pak Munir yang perlu saya observasi. Nah, saya rasa jika tidak ada lagi yang perlu dibahas, mari kita lanjutkan ke sesi observasi. Baik Pak. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam. Duduk Bu. Makasih Pak. Gimana kabarnya Bu Rahmi? Alhamdulillah baik Pak. Terima kasih ya telah meluangkan waktu untuk ke ruangan ini untuk berdiskusi dengan saya. Nah, ini kan sesi coaching kita pada hari ini ya. Nah, kira-kira tujuan Bu Rahmi untuk coaching ini apa ya? Oh begini Pak, saya kan sering menghadapi masalah siswa pembinaan-pembinaan dan seringkali melibatkan orang tua. Nah, saat berkomunikasi dengan orang tua itu, saya kira
cara saya berkomunikasi kurang efektif. Kenapa? Karena ada kalanya orang tua siswa tersebut tidak datang. Kemudian ada kalanya juga apa yang akan saya sampaikan tidak sampai maksudnya ke orang tua, Pak. Mereka terkesan melindungi anaknya. Oh, seperti itu. Berarti di sini Bu Rami menemukan sebuah kendala bagaimana berhubungan komunikasi dengan orang tua siswa yang dia kurang efektif gitu ya. Mungkin ada miskomunikasi dengan orang tua siswa atau kendala orang tua siswa ke sekolah dengan Bu Rami gitu ya. Nah, kira-kira apakah saudara memahami tujuan tersebut? Iya, Pak, benar seperti itu. Baiklah, nanti kita mulai ya dengan identifikasi situasi yang sedang Anda hadapi. Tadi kan Ibu Rani menceritakan bahwasannya kendala ada tadi masalah dengan orang tua. Maksudnya sini kurang bagus, kurang efektif ya komunikasi dengan orang tua tersebut. Nah sekarang bagaimana situasi saat ini? Nah, saat ini saya sering menemui kondisi saat orang tua diundang, mereka tidak datang ke sekolah. Adapun kalau mereka datang, mereka cenderung melindungi kesalahan-kesalahan anaknya. Oh begitu, oke saya memahami itu memang situasi yang sulit ya. Di sini Bu Rami merasakan kurang dihargai mungkin sebagai orang siswa karena diundang nggak datang ya. Kemudian kalau perjalanan ke sekolah itu dia tidak tepat juga dengan apa yang disampaikan, nggak dipahami juga ya. Nah selama ini apa sudah Bu Rami lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Yang pertama kan saat diundang itu kan ada waktunya. Nah saat di jam yang tertera pada undangan orang tua tidak datang, biasanya saya langsung menelpon orang tua menanyakan kenapa mereka tidak datang. Kemudian bagi orang tua siswa yang suka melindungi kesalahan dari siswa kita tersebut, saya berusaha mengkomunikasikan apa kesalahan-kesalahan dari anaknya dan dampaknya bagi dirinya ataupun bagi orang lain. Oh, berarti Bu Rami sudah banyak melakukan hal tersebut ya. Berarti ini artinya kemudian sudah berusaha terus untuk bagaimana menggunakan kondisi yang bagus dengan orang tua tersebut ya. Nah, namun belum maksimal juga hasilnya seperti itu ya. Nah, sekarang menurut Bu Rami apa yang jadi hambatan atau tantangan dalam berkomunikasi dengan orang tua tersebut sehingga menjadi kurang kooperatif? Yang pertama, Pak, yang saya hadapi saat saya menelpon itu sepertinya mereka kurang peduli dengan pendidikan anak-anaknya. Kenapa? Karena saat saya tanyakan kenapa orang tua belum hadir, yang paling sering saya temukan jawabannya adalah mereka sedang bekerja. Padahal menurut saya ya Pak, pendidikan anak, pembinaan anak lebih penting dari bekerja. Toh mereka kan dipanggilnya tidak tiap hari, hanya sekali-sekali saja. Yang kedua, kurangnya keterbukaan atau kesediaan dari orang tua untuk mendengarkan atau menerima kritikan serta masukan dari pihak sekolah. Mungkin mereka menganggap kritik atau masukan itu adalah suatu bentuk untuk menyalahkan mereka dalam mendidik anak mereka. Kemudian yang ketiga, orang tua ini kurang sadar Pak, kurang paham kalau apa kesalahan yang anaknya buat itu berdampak bagi pendidikan mereka, bagi orang lain mungkin. Yang mereka pikirkan bahwa kalau anaknya bermasalah di sekolah, mungkin seharusnya bisa saja pihak sekolah yang menyelesaikan tanpa butuh adanya orang tua campur tangan di dalamnya. Oh begitu, berarti Bu Rami sudah menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan ya, tantangan dalam berkomunikasi dengan orang tua siswa. Nah sekarang mari kita bayangkan situasi yang ideal seperti apa, kemudian bagaimana situasi ideal yang Ibu Rami harapkan. Nah, situasi yang ideal yang saya harapkan itu tentunya kalau orang tua diundang oleh sekolah, orang tua memang datang. Kemudian yang kedua, kalau kita memberi masukan, ada keterbukaan dari orang tua atau kesediaan dari orang tua untuk mendengarkan. Kemudian sesudah mendengarkan, menerima masukan atau kritik yang konstruktif dari guru atau sekolah. Yang ketiga Pak, saya ingin ada kesadaran dari orang tua tentang masalah yang dialami anak mereka beserta dampak yang ditimbulkannya. Oh begitu, berarti sekarang sudah bisa melihat visi tentang situasi yang ideal ya. Nah sekarang Bu Rami ingin kerjasama yang harmonis dan produktif dengan orang tua itu seperti apa? Kemudian sekarang mari kita beralih ke rencana aksi ya. Nah kira-kira apa rencana Bu Rami dalam mencapai situasi yang tersebut?
Yang terpikir oleh saya, Pak, yang pertama mungkin kalau saya ingin mengundang orang tua, saya tanyakan dulu kesediaannya, kapan bisanya, supaya tidak ada lagi alasan-alasan klasik kenapa dia tidak datang. Kemudian yang kedua, saya harus menyiapkan data baik itu dari guru, dari BK atau dari wali kelas, sehingga nanti apa yang akan saya jelaskan itu akurat dan bisa dipercaya. Kemudian saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara mendalam agar bisa menggali faktor-faktor yang menyebabkan siswanya bermasalah. Dan saya juga akan mendengarkan dengan aktif dan empati. Mudah-mudahan kalau saya mendengarkan dengan aktif dan empati, kemudian dengan cara yang sopan, orang tua akan bisa lebih terbuka. Karena saya yakin, Pak, kalau ada keterbukaan atau dengan empati, itu adalah awal komunikasi yang bagus bagi orang tua. Oh begitu, berarti sekarang Bu Rahmi sudah merencanakan aksi yang sangat detail dan skematis ya. Nah, saya sangat setuju dengan rencana Bu Rahmi tersebut. Nah, sekarang apakah ada prioritas atau urutan yang perlu Ibu Rahmi tentukan dalam melaksanakan rencana aksi tersebut? Kalau yang terpikir saat ini oleh saya, Pak, yang jadi prioritas itu mungkin mengumpulkan data. Jadi kita nanti saat bertemu dengan orang tua siswa, datanya memang akurat sehingga penyampaiannya lebih bagus. Kemudian dibicarakan dengan cara yang sopan sehingga orang tua tidak merasa terhakimi atau terjudge. Setelah itu, kalau mereka sudah bisa menerima, saya akan memberikan masukan-masukan yang konstruktif. Baru saya bisa memberikan pemahaman atas dampak-dampak yang telah dilakukan akibat kesalahan siswa tersebut. Dan lalu kita cari solusinya bersama-sama dengan orang tua. Oh begitu, berarti Bu Rahmi sudah menentukan prioritas dan urutan yang masuk akal ya, dan sesuai dengan tujuan yang Bu Rahmi harapkan. Nah, saya setuju dengan prioritas atau urutan yang Bu Rahmi pilih. Nah sekarang apa strategi atau langkah-langkah yang akan Bu Rahmi lakukan dalam melaksanakan rencana aksi tersebut? Mungkin saya akan koordinasi dulu dengan guru BK, guru mata pelajaran atau wali kelas, sehingga data yang terkumpul memang lengkap. Kemudian saya akan mengkomunikasikan laporan secara berkala, misalnya per bulan, tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada yang diperlukan untuk disampaikan, itu sifatnya insidensial, kapan dibutuhkan langsung dikerjakan. Kemudian saya juga akan melihat karakteristik orang tua siswa dan menyesuaikan dengan cara berbicara saya. Saya akan mengajukan pertanyaan terbuka dan menanyakan harapan yang akan dimiliki oleh orang tua siswa. Saya juga akan mendengarkan dengan aktif, menunjukkan rasa peduli, sehingga orang tuanya nanti akan merasa pihak sekolah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang tua tersebut. Dari situ saya akan memberikan feedback yang konstruktif dan berorientasi solusi. Oh, gitu. Berarti Bu Rahmi sudah merumuskan strategi atau langkah-langkah yang sangat spesifik ya dan efektif sekali dan aplikatif ya. Kemudian saya terkesan dengan strategi atau langkah-langkah yang Bu Rahmi buat. Nah sekarang kira-kira bagaimana jangka waktunya, kapan dilaksanakan? Untuk mengumpulkan guru BK, walas, dan guru mata pelajaran, itu akan saya lakukan dalam minggu ini, Pak. Saya akan merekap siswa-siswa yang butuh pembinaan khusus dengan orang tua. Kemudian itu akan dilakukan secara kontinu dan konsisten. Habis itu saya akan menghubungi orang tua tersebut, orang tua dari siswa yang butuh pembinaan, setidak-tidaknya sekali dalam sebulan untuk melaporkan perkembangannya. Kemudian untuk masalah yang lain itu sesuai kebutuhan tanpa batas waktu tertentu. Oh, baik, berarti Bu Rahmi sudah menetapkan jangka waktu yang realistis dan terukur ya. Nah sekarang saya mendukung jangka waktu yang Bu Rahmi tentukan. Nah sekarang bagaimana apa ukuran keberhasilan rencana aksi yang Bu Rahmi rencanakan tersebut? Menurut saya usaha-usaha yang saya rencanakan tadi akan berhasil. Pengukurannya itu sampai sejauh mana orang tua mau ikut peduli dalam pembinaan siswa. Kemudian kita lihat keterlibatannya dan kita monitoring terus solusinya
dikerjakan secara konsisten atau tidak. Oke, berarti sekarang Bu Rami sudah menentukan ukuran keberhasilan yang spesifik. Kemudian saya sangat menghargai ukuran keberhasilan yang Ibu tentukan. Nah sekarang, bagaimana cara Bu Rami mengantisipasi gangguan atau hambatan yang mungkin Bu Rami hadapi dalam melaksanakan rencana aksi tersebut? Gangguan-gangguan atau hambatannya, misalnya kalau ternyata orang tua tidak juga hadir ke sekolah, jadi nanti saya akan melakukan home visit atau kunjungan rumah bersama guru BK atau wali kelas. Kemudian saya juga akan mengumpulkan data, memberikan penjelasan atau argumentasi yang logis dan objektif. Kemudian saya juga akan memberikan solusi atau komitmen yang memang bisa dilaksanakan oleh orang tua dan siswa, sehingga nanti hasilnya akan lebih optimal. Oh, baik Bu Rami, berarti sekarang Bu Rami sudah merencanakan cara mengantisipasi gangguan atau hambatan yang sangat cermat sekali dan komprehensif. Nah, saya kagum dengan cara Bu Rami mengantisipasi gangguan atau hambatan tersebut. Nah, sekarang mari kita boleh tanggung jawab ya. Nah, kira-kira apa yang akan Bu Rami lakukan setelah sesi ini berakhir? Nah, habis ini saya akan berusaha membuat jadwal. Yang pertama, jadwal untuk pemberian laporan kepada orang tua siswa. Kemudian membuat dan mengikuti jadwal tersebut dengan disiplin dan konsisten. Kemudian saya akan membuat daftar atau checklist yang mencantumkan dengan siapa saya harus bekerja sama, apa saja yang akan dilakukan, dan kapan akan dilakukan. Wah, bagus sekali ya. Nah, sekarang Bu Rami sudah menyiapkan langkah-langkah yang akan Bu Rami lakukan setelah sesi coaching ini ya. Kemudian saya mengapresiasi langkah-langkah yang Bu Rami siapkan. Nah, kira-kira kapan Bu Rami akan memulai melaksanakan rencana tersebut? Insya Allah habis ini bisa langsung saya lakukan, Pak Munir. Oh, berarti sangat cepat sekali aksinya ya. Nah, saya sangat senang mendengar bahwasannya Bu Rami akan memulai melaksanakan rencana aksi tersebut. Kemudian segera setelah sesi ini berakhir, saya sangat mendukung sekali keputusan Bu Rami untuk tidak menunda atau menunggu waktu yang lebih baik lagi. Nah, saya yakin Bu Rami memiliki momentum atau semangat yang sangat tinggi sekali untuk membuat perubahan atau peningkatan yang Bu Rami ingin lakukan. Nah, kemudian siapa kira-kira yang akan membantu Bu Rami yang dilibatkan atau meminta dukungan kepada siapa dalam melaksanakan rencana aksi tersebut? Oke, dalam rencana aksi saya pastinya saya akan melibatkan Pak Munir lagi ya Pak, untuk melihat progres dari rencana-rencana yang sudah saya lakukan. Kemudian saya juga butuh berdiskusi dengan pimpinan, barangkali saja beliau mempunyai pandangan-pandangan lain atau masukan-masukan lain. Sudah itu saya juga butuh berkolaborasi dengan guru BK, dengan wali kelas, dan guru mata pelajaran untuk menghimpun data serta untuk memahami serta brainstorming kiat-kiat seperti apa yang bisa kita lakukan dalam menghadapi peserta didik yang tidak kooperatif. Oke, berarti ini Bu Rami butuh kerjasama yang banyak dari pihak sekolah gitu ya. Iya. Nah, sekarang kita sampai di akhir sesi coaching ini. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Rami setelah mengikuti sesi coaching ini? Perasaan saya lega ya Pak, karena apa hal-hal yang tidak terpikir sebelumnya yang bagi saya itu cuma sebuah tantangan tanpa solusi, ternyata saya bisa menemukan solusinya setelah berdiskusi dengan Pak Munir. Saya bisa tahu solusinya seperti apa, kapan harus dilakukan, dan dengan siapa saya harus bekerja sama. Alhamdulillah, saya juga berterima kasih nih sama Pak Munir karena sudah bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Saya juga senang Bu Rami mendengar bahwasannya Bu Rami merasa senang dan puas setelah sesi coaching ini. Saya juga merasa Bu Rami telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam membuat rencana aksi tersebut. Saya juga merasa saya telah mendapatkan pengalaman dan pembelajaran yang berharga dari Bu Rami yang membuat saya lebih menghormati dan mengagumi Bu Rami. Kemudian saya sangat berterima kasih kepada Bu Rami atas kepercayaan dan partisipasi Bu Rami. Nah, sekarang saya akan menutup sesi coaching ini dengan mengucapkan selamat dan sukses kepada Bu Rami dan semoga Bu Rami dapat mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Nah, saya juga berharap nantinya Bu Rami dapat terus berkomunikasi dengan saya dan memberitahu saya tentang perkembangan atau pencapaian Bu Rami. Nah, saya akan selalu siap untuk mendengar atau membantu Bu Rami jika ada memerlukan bantuan saya. Sekali lagi, saudara terima kasih. Sampai jumpa lagi ya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu Rami. Baik, selamat sore Pak Munir. Sore Pak Anton. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sekarang kita masuk ke tahap ketiga ya Pak Munir.
tadi setelah saya masuk ke proses observasi sesi coaching Pak Munir dengan Bu Ami, sebelumnya kita juga diskusi di pra-observasi. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan ketiga, yakni tahapan pasca observasi. Di sini ada beberapa pertanyaan ya Pak Munir terkait dengan proses yang Pak Munir lakukan tadi. Yang pertama yang saya lakukan, yang ingin saya tanyakan adalah menurut Pak Munir, hal baik apa yang telah Pak Munir lakukan pada sesi coaching tadi? Ini Pak Anton, tadi yang saya sampaikan itu yang pertama itu saya sudah sesuai dengan alur cerita ya, dan mendengarkan dengan rasa, saya sudah menerapkan prinsip dan kompetensi coaching. Oke, berarti Pak Munir sudah menerapkan alur tirta, kemudian mendengarkan dengan rasa, dan juga menerapkan prinsip dan kompetensi coaching ya. Nah, sekarang kira-kira dari sekian lama proses, jadi dari proses awal coaching sampai akhir coaching, ada nggak kira-kira yang menurut Pak Munir perlu ditingkatkan lagi untuk kedepannya? Begini Pak Anton, mungkin saya akan meningkatkan lagi bagaimana nanti saya mencari pertanyaan berbobot dan bervariasi ya, serta lebih tenang dalam berkomunikasi. Baik, berarti Pak Munir merasa tadi proses tadi masih ada yang belum tenang berkomunikasi. Kenapa Pak Munir bisa berpikir demikian? Tapi saya merasa pertanyaan yang saya sampaikan itu masih belum maksimal dalam menggali potensi coach ya. Kemudian saya berdiskusi jedanya dalam percakapan coach dan coach itu masih kurang, masih tergesa-gesa dalam berdiskusi. Baik, kira-kira apa upaya Pak Munir yang bisa dilakukan untuk memperbaiki yang menurut Pak Munir tadi masih kurang? Tentunya saya akan terus berlatih dalam menggunakan pertanyaan berbobot dan menerapkan mindful listening dengan baik. Baik, berarti itu dari versi Pak Munir ya. Jadi terima kasih Pak Munir telah bisa merefleksikan dari hasil pembicaraan, hasil kegiatan sesi coaching tadi. Nah, sekarang boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya terkait dengan proses coaching tadi. Secara umum, penerapan proses coaching yang Pak Munir lakukan itu sudah berjalan dengan baik. Nah, di sini saya mengamati bahwa Pak Munir sudah menerapkan 3 kompetensi coaching tadi, ditambah dengan mendengarkan dengan rasa. Nah, ini salah satu poin penting ya di penilaian yang kita sebutkan dari awal. Nah, jadi Pak Munir sudah menerapkan kompetensi-kompetensi dan prinsip-prinsip coaching. Saya mengamati itu. Nah, di sini Pak Munir sudah melakukan kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan juga mendengarkan dengan aktif. Nah, tentunya ini sudah sesuai dengan atau lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Nah, dan ditambah lagi, saya menilai tadi pada awal sesi di pra observasi Pak Munir masih merasa katanya masih di level 6. Nah, saya pribadi dari sesi mengamati sesi coaching Pak Munir tadi, saya merasa Pak Munir lebih dari itu. Mungkin bisa ditingkatkan lagi. Kira-kira bagaimana menurut Pak Munir terkait dengan hasil observasi saya tadi? Yang seperti itu Pak. Baik, namun demikian di balik sisi-sisi positif yang saya temukan tadi, namun ada sedikit yang menurut saya masih perlu dikembangkan lagi. Misalnya tadi saat Pak Munir menyimpulkan hasil pembicaraan coaching, saya mendengar ada kalau nggak salah satu atau dua tadi yang sepertinya masih bersifat asumsi. Jadi Pak Munir menyimpulkan, tapi Pak Munir memasukkan asumsi pribadi tanpa mengkonfirmasi. Padahal sebelumnya secara standar Pak Munir tidak boleh memasukkan asumsi pribadi. Yang bisa dilakukan adalah mengkonfirmasi apakah fakta atau kesimpulan yang Pak Munir sampaikan itu benar. Nah, itu yang saya amati. Bagaimana kira-kira pendapat Pak Munir? Betul Pak, mungkin tadi ketika saya berdiskusi dalam proses coaching tadi itu saya beberapa atau 2 kali menyampaikan kata-kata asumsi ya. Saya kan bisa menggunakan konfirmasi gitu ya. Iya, benar sekali. Nah, itu mungkin suatu kekhilafan, mungkin ke depan saya akan merubah untuk bagaimana mengurangi menggunakan kata asumsi tersebut Pak. Baik, berarti Pak Munir pada dasarnya sudah sangat tahu ya apa kekurangan dan apa yang kelebihan, apa yang sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan. Nah, sekarang kita kembali ke kompetensi. Jadi Pak Munir tadi sudah menerapkan 3 kompetensi ditambahkan dengan mendengarkan dengan rasa. Kira-kira dari kompetensi ini ada nggak yang menurut Pak Munir perlu ditingkatkan lebih lanjut lagi supaya proses coaching Pak Munir ke depannya lebih maksimal lagi?
mungkin ini Pak, mungkin saya tetap berlatih Pak ya untuk mengembangkan diri serta memperbaiki referensi baik berupa literatur ataupun video tentang coaching gitu ya. Terutama dalam kemudian saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak, dan kemudian saya juga meningkatkan dalam mendengarkan dengan aktif. Oke, baik. Berarti ada ya yang ingin Pak Munir tingkatkan lagi. Di samping itu, kira-kira saya mau tanya, kapan nih Pak Munir mau realisasikan? Karena hal-hal ini kan tentunya butuh proses. Nah, kira-kira Pak Munir kapan mau merealisasikan rencana-rencana tersebut? Mungkin setelah seminggu lagi saya laksanakan itu Pak ya. Oke, baik. Nah, dari hasil pengamatan ini tadi saya sudah masukkan ya. Jadi dari hasil pengamatan saya sudah masukkan ke lembar observasi ini, sudah saya catat. Nanti mungkin bisa Pak Munir pahami lagi, baca lagi kira-kira apa hal-hal yang sudah sangat baik dari Pak Munir dan apa yang perlu dikembangkan lagi. Nah, sebagai penutup, kira-kira dari proses supervisi tadi, apa kira-kira yang bisa Pak Munir dapatkan? Tadi saya menemukan mungkin saya mengetahui kekuatan saya dan mengetahui apa mungkin kelemahan-kelemahan yang saya miliki dalam coaching gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Berarti Pak Munir sudah tahu kira-kira apa yang Pak Munir dapatkan dari proses tadi. Kira-kira ada lagi yang perlu kita bahas Pak Munir? Ya udah cukup Pak. Baik, terima kasih. Berarti secara garis besar Pak Munir sudah sangat bagus sekali ya menerapkan proses coaching tadi dalam menerapkan alur tirta dan juga mendengarkan dengan rasa, dan Pak Munir juga telah menerapkan kompetensi dan prinsip-prinsip coaching dengan baik. Tentunya kita tidak mungkin luput dari kekurangan, dan tentunya kekurangan-kekurangan ini bisa kita jadikan bahan untuk refleksi ke depannya. Dan jika tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa proses pasca observasi kita saya cukupkan sampai di sini. Semoga untuk kedepannya Pak Munir dapat menerapkan proses coaching yang lebih maksimal lagi. Terima kasih atas waktunya. Saya cukupkan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.